Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nabila Sapi'i dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fungsi dari 5 panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia disebut juga sebagai panca indera karena terdiri dari 5 indera. 5 panca indera. 5 panca indera terdiri dari indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera perasa, dan indera peraba. Indera penglihatan. Fungsi utama yaitu untuk melihat. Tetapi jika dibahas lebih dalam, fungsi mata cukup banyak. Indera penciuman. Hidung pada manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pernapasan, alat mencium bau, dan menyaring udara. Indera yang ketiga yaitu indera pendengaran. Telinga mempunyai kemauan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi, sekaligus penjaga keseimbangan. Yang keempat ada indera pengecap atau indera perasa. Fungsi lidah pada manusia yaitu ada 3. Sebagai perasa, membolak-balikan makanan dan pembentuk huruf. Yang kelima atau yang terakhir yaitu indera peraba. Kulit, kita akan merasakan berbagai macam hal. Bahkan, kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Selanjutnya, masuk ke indera yang pertama, yaitu indera penglihatan. Anatomi mata dan fungsinya. Yang pertama, kornea. Kornea adalah jaringan yang berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata. Yang kedua ada bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea. Kantung yang juga dikenal sebagai istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Yang ketiga yaitu sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel, gunanya yaitu untuk menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Yang keempat yaitu iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Bulatan kecil di tengah itu yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Sementara itu, iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Yang kelima yaitu lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa ini memberikan 25-35% kekuatan fokus pada mata. Yang keenam ada koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang membentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sementara itu, konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata Anda yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Yang ketujuh, ada badan vitreous. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam, bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Yang kedelapan, ada retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi ke otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan
detail yang paling tajam di mata Anda. Yang ke-10 ada kelopak mata. Kelopak mata atau palpebran adalah bagian anatomi mata dengan fungsi yang tak kalah penting. Kelopak mata membantu dan menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea Anda dari paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Selanjutnya, kita masuk ke indera yang kedua, yaitu indera penciuman atau hidung. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera, indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghirup ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Anatomi hidung dan fungsinya. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar, dan juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Bagian ini berkaitan langsung dengan rongga hidung. Yang kedua, bulu hidung. Bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran sehingga tidak bisa masuk ke sistem pernapasan selanjutnya. Yang ketiga, septum atau pemisah hidung. Septum hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi 2 bagian. Septum hidung memisahkan hidung menjadi bagian kiri dan bagian kanan, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan awal. Dinding septum nasi dilapisi dengan lendir yang mempunyai pembuluh darah, sehingga berguna untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang masuk. Yang keempat, rongga hidung. Rongga hidung diperoleh selaput lendir dan silia atau rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk, kemudian mengarahkan ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Yang kelima, saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf hidung atau olfaktori ialah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf olfaktori ini ialah saraf yang pertama yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup, lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Fungsi dari saraf olfaktori akan berkaitan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi. Yang keenam, sinus. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitaran hidung. Manusia memiliki 4 sinus hidung. Struktur ini disebut juga sinus pranasal. Semua sinus akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus hidung memiliki fungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. 4 sinus yang dimiliki manusia adalah sinus maxillaris di tulang pipi, sinus frontalis di tengah dahi, sinus ethmoidalis di antara mata, dan sinus sphenoidalis di belakang rongga hidung. Yang ketujuh, yaitu silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke dalam hidung. Yang kedelapan, yaitu tulang rawan hidung. Tulang rawan pada hidung ialah bagian yang kuat namun elastis, pembentukan bagian ujung hidung. Tulang rawan memiliki bentuk yang menyusun hidung dan juga menentukan bentuk hidung. Tulang rawan yang membentuk bagian hidung dinamai tulang rawan hialin yang memiliki sifat semi-transparan, kuat, dan juga fleksibel. Walaupun memiliki sifat kuat dan elastis, tulang rawan juga bisa rusak jika terjadi benturan yang sangat keras. Yang kesembilan, yaitu selaput lendir. Selaput lendir pada hidung ialah bagian memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Jadi, hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Yang ke-10 yaitu saluran hidung atau tenggorokan atau nasofaring. Bagian belakang hidung ini diperoleh saluran yang berkaitan dengan tenggorokan. Pada nasofaring ada tuba Eustachius dan juga tonsil adenoid atau faringeal. Nasofaring ini akan berperan untuk mengatur tekanan udara oleh tuba Eustachius atau saluran penghubung telinga dan tenggorokan, dan juga sebagai pelindung dari infeksi oleh tonsil adenoid. Selanjutnya, masuk ke indera ketiga, yaitu indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran pada manusia ialah telinga, yang membantu kita dapat mendengarkan suara atau bunyi. Selain berperan sebagai alat pendengaran, telinga juga sebenarnya berfungsi sebagai organ keseimbangan.
Anatomi dan fungsi dari pendengaran. Telinga bagian luar. Yang pertama, pinna. Pinna merupakan satu-satunya telinga yang terlihat atau yang sering kita sebut dengan daun telinga. Fungsi dari bagian ini adalah bertindak seperti corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Yang kedua, yaitu saluran telinga. Saluran telinga berfungsi untuk menangkap dan mencegah debu maupun hewan yang berukuran kecil yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, masuk ke telinga bagian tengah, yaitu yang ketiga, gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi untuk menangkap gelombang suara lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang keempat yaitu osikles. Osikles terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Fungsi dari ketiga tulang yakni untuk menghantarkan dan memperkuat gelombang suara hingga mencapai 10 kali lebih kuat dari udara hingga ke telinga tengah. Yang kelima yaitu estasius. Saluran estasius berfungsi menjaga telinga tengah tetap sehat dan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah, serta melindungi telinga dari kuman penyebab infeksi. Masuk ke dalam telinga bagian dalam. Yang keenam yaitu koklea. Bisa juga disebut sebagai rumah siput, karena bentuknya yang mirip. Di dalam saluran koklea ini terdapat cairan yang menghantarkan getaran suara dan organ korti yang berfungsi sebagai penerima sinyal getaran suara tersebut. Yang ketujuh, vestibular. Vestibular merupakan penghubung antara koklea dan saluran semiskular. Bersama saluran semiskular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu semikular. Semikular merupakan tabung berbentuk lingkaran. Semikular terisi cairan dan dilapisi rambut halus seperti di koklea. Tapi fungsi rambut ini bertanggung jawab terhadap keseimbangan, bukan suara. Selanjutnya masuk ke indera yang keempat, yaitu indera pengecap atau perasa atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama seperti membantu Anda berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. Anatomi lidah dan fungsinya. Yang pertama, ujung dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri, serta tepi kanan dan kiri. Dalam anatomi lidah, bagian ini bergerak bebas ke area depan, belakang, kanan, serta kiri mulut. Tak hanya itu saja, ujung dan tepi adalah bagian lidah yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Yang kedua, pangkal lidah. Pangkal lidah berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Untuk itu, Anda tidak bisa melihat struktur lidah ini dari bagian luar mulut. Pada bagian ini, ada cukup banyak sel sensorik yang memengaruhi fungsi lidah. Ini bisa membuat lidah merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Yang ketiga, dasar lidah. Bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Maka dari itu, Anda tidak bisa melihat bagian anatomi ini dari luar. Terletak di bagian sepertiga belakang, anatomi lidah ini terletak di bagian mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Berbeda dari bagian lidah lainnya, dasar lidah ini tidak bisa bergerak bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Yang keempat, badan lidah. Dari keseluruhan anatomi lidah, 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Yang kelima, dorsum. Menjadi bagian dari anatomi lidah yang terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Yang keenam, papila. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah Anda. Warnanya pun sama dengan lidah dalam keadaan normal, sehingga tidak terlalu mencolok. Ini memberikan tekstur sedikit kasar, tetapi papila berfungsi membantu proses makan. Alasannya, papila mempunyai sensor perasa dan juga suhu.
Ada beberapa papila dalam anatomi lidah, di antaranya adalah papila circumvallata. Berukuran lebih besar dan lebih datar. Ini berada di 2/3 belakang lidah. Yang kedua, papila filiformis, sejajar dengan sulcus terminalis yang sensitif terhadap sentuhan. Yang ketiga, papila foliata, berada di kanan dan kiri lidah yang berfungsi dalam proses pengecapan. Dan yang keempat, papila fungiformis, seperti jamur atau bercak merah di lidah yang paling banyak di ujung dan di samping. Yang ketujuh yaitu otot-otot lidah. Secara garis besar, otot lidah dibagi menjadi dua anatomi, yaitu otot intrinsik dan ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah, lalu ada pula otot ekstrinsik, yaitu yang mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Selanjutnya kita masuk ke indera yang terakhir, yaitu indera kelima, yaitu indera peraba atau kulit. Salah satu indera dari panca indera kita adalah kulit. Kulit adalah organ pembungkus permukaan luar tubuh. Kulit juga disebut indera peraba karena dengan kulitlah kita dapat merasakan berbagai tekstur, tekanan, gerakan, juga rasa sakit dengan kulit kita. Anatomi kulit dan fungsinya. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan yang terluar dari ketiga lapisan kulit. Ketebalannya tergantung di mana ia berada di tubuh. Misalnya, lapisan tipis di kelopak mata 0, mm. Lapisan ini paling tebal di telapak tangan dan telapak kaki 1, mm. Yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan kulit ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak, keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Lapisan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dermis papiler dan dermis retikuler. Dermis papiler yaitu lapisan atas yang tipis, sedangkan dermis retikuler adalah lapisan bawah yang tebal. Ketebalan dermis bervariasi tergantung pada lokasi di tubuhnya. Di kelopak mata, tebalnya 0,6 mm, di bagian belakang, telapak tangan, dan telapak kaki setebal 3 mm. Yang ketiga yaitu jaringan subkutan. Lapisan terdalam kulit adalah jaringan subkutan. Hipodermis dan subkutis secara teknis bukan bagian dari kulit, tapi membantu menempelkan kulit ke tulang dan otot. Jaringan subkutan juga menyediakan kulit dan saraf dan suplai darah. Hipodermis mengandung sebagian besar lemak, jaringan ikat, dan elastin, yang merupakan protein elastis yang membantu jaringan kembali ke bentuk normal setelah peregangan. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.